Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara petasan bikin berdebar. Hai teman-teman, apa kabar? Dewan juri yang terhormat dan teman yang tercinta, perkenalkan, nama saya Reiko Ataya Akilasa dari SD Negeri 2 Pegulon. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang sangat terkenal dari Jawa Tengah. Kisahnya saya baca dari buku yang berjudul Joko Kendil Si Periuk Nasi yang ditulis oleh Suyadi dan diterbitkan oleh kelompok pecinta bacaan anak. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu di sebuah negeri, hiduplah seorang wanita bersama anak laki-lakinya yang tak biasa. Anak laki-laki tersebut memiliki tubuh yang menyerupai sebuah kendil. Kalian tahu apa itu kendil? Apa ayo? Kendil adalah alat dapur yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menanak nasi. Yang dikarenakan tubuhnya yang mirip kendil itulah anak tersebut diberi nama Joko Kendil. Walau begitu, sang ibu sangat menyayangi Joko Kendil. Setiap malam ia akan menyanyikan lagu Nina Bobo sampai Joko Kendil terlelap tidur. Joko Kendil anakku manja, besok dadi wong sing agung, duwe bojo putri raja. Waktu berlalu, Joko Kendil tumbuh menjadi seorang pemuda, namun masih dalam wujud periuk nasi. Pada suatu hari, ketika Joko Kendil sedang duduk di depan rumahnya, lewatlah rombongan anak-anak putri raja. 3 orang putri raja ditandu oleh pejabat istana. Mereka sangat cantik. Tiba-tiba Joko Kendil teringat dengan lagu Nina Bobo yang sering ibunya nyanyikan saat ia masih kecil. Joko Kendil pun berkata dalam hati, "Tidak salah lagi, pasti salah satu dari putri itu akan menjadi istriku." Joko Kendil lalu menemui ibunya dan meminta untuk melamar salah seorang putri. Sang ibu sangat terkejut. Namun Joko Kendil memaksa. Akhirnya sang ibu pergi ke istana dan menemui Baginda Raja untuk melamar salah seorang putri. Sang raja tidak kalah terkejut. Tidak mungkin ia menikahkan putrinya dengan Joko Kendil. Namun raja menjawab dengan bijak, "Wahai ibu, siapapun boleh melamar putri-putriku, asalkan ia mampu memenuhi syarat yang kuberikan." "Apakah itu, Baginda Raja?" tanya ibu Joko Kendil. "Pertama, Joko Kendil harus datang ke istana diantar oleh
seluruh binatang hutan. Kedua, bidadari kayangan harus menjadi pengiring mempelai wanita. Ketiga, harus diiringi dengan gamelan dari kayangan yang dapat berbunyi sendiri. Keempat, tempat duduk pengantin harus dihias dengan kembar mayang dari kayangan. Kata sang raja. Ibu Joko Kendil sangat sedih. Syarat-syarat itu sangat mustahil. Namun Joko Kendil berkata, "Simbo, jangan khawatir, aku akan penuhi semua syarat sang raja." Joko Kendil pergi bertapa ke sebuah gua. Selama berbulan-bulan ia berdoa. Hingga pada suatu pagi muncul seorang kakek tua di depan gua. "Joko Kendil, kamu sangat tabah. Semua keinginanmu akan terkabul." Kata kakek tua itu lalu menghilang. Dum, dum, dum. Suara gemuruh terdengar sangat keras. Seluruh binatang hutan datang menjemput Joko Kendil. Seekor kera memasangkan mahkota di kepala Joko Kendil. Lalu Joko Kendil naik ke punggung gajah. Sementara itu, terdengar suara gamelan dari kayangan yang mengalun di udara, mengantarkan para bidadari beserta kembar mayang berunding. Penduduk negeri sangat takjub melihat hal itu. Sang raja sangat terkejut. "Bagaimana mungkin putriku menikah dengan si Priuknasi?" ucapnya dalam hati. Namun sang raja harus menepati janji. Ia menanyakan kesetiaan putri. "Mohon ampun ayahanda, hamba tidak sudi menikah dengan si Kendil itu," jawab Retna Cempaka, si putri sulung. "Saya juga tidak mau ayahanda," kata Retna Kenanga, putri kedua. Namun si bungsu Retna Melati tiba-tiba menyembah di hadapan ayahnya. "Ayahanda, hamba bersedia menikah dengan Joko Kendil demi janji ayahanda." Pesta pernikahan berlangsung sangat meriah selama 40 hari, 40 malam. Berbagai pertunjukan kesenian ditampilkan di alun-alun istana. Beberapa malam, Retna Melati mengajak Joko Kendil untuk melihat keramaian. Namun, Joko Kendil selalu menolak dengan alasan ia sedang sakit. Akhirnya, Retna Melati pergi seorang diri. Ketiga putri duduk di panggung khusus yang tinggi, sehingga para putri dapat menyaksikan pertunjukan dengan jelas. Tiba-tiba di tengah keramaian, muncul seorang kesatria berkuda putih yang sangat tampan. Retna Cempaka dan Retna Kenanga sangat kagum melihatnya. Namun kesatria tersebut hanya menatap Retna Melati dan ia menghilang di keramaian orang banyak. Hal itu berlangsung selama beberapa malam sehingga Retna Melati merasa curiga. Pada suatu malam Retna Melati pamit untuk pergi ke keramaian. Namun ia tidak langsung pergi, melainkan ia bersembunyi di balik pintu kamar yang tertutup. Tak lama kemudian terdengar suara ringkikan kuda. Retna Melati mengintip dan terkejut saat melihat seorang pria tampan keluar dari dalam perintasi dan langsung naik ke punggung kuda putih. Itu adalah kesatria yang dilihatnya selama beberapa malam ini di keramaian. Melati lalu mendekati Priuknasi itu dan membantingnya ia pecah. Di alun-alun tiba-tiba muncul seorang kesatria berkuda hitam yang marah karena Retna Melati telah menikah dengan Joko Kendil. "Hei Raja, batalkanlah pernikahan ini dan serahkan Retna Melati padaku, atau aku akan membakar seluruh negerimu," ucapnya dengan lantang. Namun dari arah keramaian muncul seorang kesatria berkuda putih. Terjadilah pertarungan sengit.
Dan tak lama kemudian, kesatria berkuda putih berhasil menang. Kesatria dari negeri asing pun lari tunggang-langgang. Kesatria berkuda putih segera menghilang dan kembali ke kamar. Betapa terkejutnya ia saat melihat kendil tempatnya telah pecah. Retnawati muncul. Joko Kendil tidak mampu menyembunyikan semuanya lagi. Ia menceritakan tentang jati dirinya. Sesungguhnya, ia adalah putra raja yang dikutuk menjadi manusia kecil. Dan sekarang ia telah terbebas karena kebaikan hati Retnawati yang mau menikah denganku. Retnawati sangat bahagia. Ini adalah karunia yang luar biasa. Seluruh negeri bersukacita mengetahui kisah sang pangeran ini. Semua orang mengagumi pasangan ini. Putri yang cantik dan baik dengan seorang pangeran yang tampan dan hebat. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikian teman-teman kisah cerita dari buku ini. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah anak yang patuh pada orang tua akan bahagia dalam hidupnya. Di dalam lautan banyak ikan teri. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat dari Janji Kota Kendal yang ke-418. Kendal berkarya, Kendal budaya, Kendal bahagia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.